di sini dapat dilakukan swab gratis. Itu yang pertama. Yang kedua, apapun hasilnya nanti, apakah itu negatif atau positif, itu positif bagi kita. Karena apa? Kita bisa mengetahui hasil supaya kita bisa antisipasi ke depannya. Yang ketiga, swab ini tidak sakit, tidak seperti apa yang dibayangkan, karena swab ini tidak sakit. Bahkan kalau saya bisa membandingkan, kalau ada yang pernah merasakan gurah, lebih sakit gurah daripada swab. Swab itu tidak sakit. Maka kepada masyarakat khususnya Payakumbuh dan secara luas Indonesia, apabila ada difasilitasi oleh pemerintah untuk swab gratis, maka lakukanlah swab. Karena ini bisa membantu masyarakat luas khususnya, membantu pemerintah untuk penanggulangan COVID-19. Ini adalah hasil saya sendiri, artinya keinginan saya sendiri, karena ini penting bagi saya dan keluarga saya khususnya. Sangat baik, excellent, karena memperhatikan di sini prosedur COVID-19, protokol COVID-19, protokol kesehatan sangat excellent sekali. Kemudian pemerintah khususnya pemerintah Kota Payakumbuh sangat baik, sangat bagus untuk memfasilitasi masyarakat secara luas untuk bisa swab secara massal dan gratis. Jadi sebenarnya swab massal atau full test ini merupakan instruksi dari Bapak Gubernur Sumatera Barat dalam rangka untuk melihat kondisi terkini bagaimana perkembangan kasus coronavirus atau COVID-19 ini di seluruh Sumatera Barat, kota yang ada Sumatera Barat. Jadi atas dasar itu Bapak Gubernur menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota akan melaksanakan full test atau swab massal dalam rangka survei yang berbasis terhadap kelurahan bagaimana kondisi terakhir perkembangan kasus COVID. Jadi dasarnya kemarin berbasis ada kelurahan dengan kriteria masyarakat yang berada di usia 40 atau masyarakat yang sering melakukan aktivitas di luar rumah. Jadi ini dilakukan dalam rangka untuk menentukan kebijakan ke depan. Apa yang harus kita lakukan seandainya dari hasil survei atau full test ini nanti ditemukan kasus, dan sebenarnya kita berharap dari survei ini juga kita dapat menentukan mudah-mudahan tidak ada lagi kasus di Payakumbuh sehingga Payakumbuh dapat kembali beraktivitas normal seperti sedia kala walaupun masih dalam fase new normal. Untuk melaksanakan kegiatan ini sebetulnya sudah jauh-jauh hari kita persiapkan. Kita sudah membentuk tim, di mana tim ini sebetulnya untuk dalam kegiatan selama COVID kita sudah punya tim yang untuk selalu kegiatan kita bersama tim dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan COVID. Nah, terlebih yang untuk di swab ini, kegiatan swab massal ini kita juga masih di dalam tim yang sama, tapi kita membentuk tim lagi, tim kecil, sehingga bisa kita mengkoordinasikan kegiatan ini berjalan lancar, mulai dari pendataan sampai pelaksanaannya. Mungkin kita lihat ya, hari ini kita telah selesai melaksanakan swab dari 248 yang ditargetkan ke kita dari 1% jumlah penduduk yang berada di wilayah kerja puskesmas ibu, hanya boleh dibilang itu hanya ada 63 orang dari 248 yang ditargetkan. Tapi alhamdulillah, berarti kita untuk pelaksanaan ini sekota Payakumbuh untuk di satu titik atau satu lokasi, alhamdulillah puskesmas kita yang tertinggi. Tetapi kenapa ini hanya sedikit sekali dalam partisipasi masyarakat? Karena barangkali karena animo dari masyarakat bahwasanya COVID ini ada aib, malu dan sebagainya. Kemudian juga karena pengetahuan masyarakat tentang apa tujuan kita melaksanakan kegiatan tes swab ini. Dan mereka juga tidak hanya dari kalangan yang berpendidikan rendah, malah yang pendidikan ke atas pun, yang menengah ke atas, mereka beranggapan untuk apa lagi di swab karena kita tidak ada gejala. Nah, di sini adalah kalau yang saya pikir itu berarti sosialisasi kita mengenai kita melaksanakan tujuan ini yang kurang. Kemudian berarti kesadaran masyarakat untuk ikut ambil peduli dalam penetapan nantinya untuk kebijakan yang akan ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan COVID ini.
Harapan kita ke depannya yaitu seluruh masyarakat menyadari bahwasanya kita bukan hidup yang baru, tetapi kita mencoba untuk membiasakan yang baru. Karena selama ini kita tidak, kalau dibilang dengan PHBS itu adalah satu indikatornya cuci tangan pakai sabun, otomatis sekarang cuci tangan pakai sabun masyarakat sudah mulai meningkat perilakunya. Nah, untuk kedepannya kita harapkan dalam kehidupan sehari-hari kita selalu bisa menerapkan, contohnya adalah pakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan social distancing untuk mencegah penularan penyebaran dari COVID-19 ini. Nah, satu lagi yaitu diharapkan nanti masyarakat ini bisa lebih meningkat pengetahuannya mengenai COVID ini, tidak hanya untuk pribadi tetapi juga bisa untuk membantu pemerintah dalam menetapkan nanti kebijakan dan peraturan yang berlaku di Kota Payakumbuh. Karena kalau seandainya dari 1% warga Kota Payakumbuh ini tidak ada lagi yang terinfeksi COVID-19, berarti kita betul-betul sudah berada di zona hijau, berarti kita sudah bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa tanpa kita selalu melaksanakannya sesuai dengan protokol kesehatan, yaitu pakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan social distancing. Terima kasih Bu. Semoga kita semua sehat selalu, dan kami mendoakan semoga Puskesmas Ibu semakin jaya dan semakin prima. Terima kasih, sama-sama. Juga kami mohon dukungan karena sebentar lagi kita akan melakukan penilaian reakreditasi yang kedua. Kami mohon dukungan dan doanya supaya kita tetap prima, dan tujuan kita adalah Puskesmas Ibu Prima Paripurna. Ini suatu langkah yang sangat baik dan bagus sekali, karena ini tentu dapat membuktikan bahwa kita sekarang sedang di zona hijau, telah di zona hijau, dan juga dibuktikan dengan adanya kegiatan swab ini jelas nyata bahwa Payakumbuh itu zona hijau. Sasaran yang hadir itu kita setelah briefingkan dengan lurah seluruh kecamatan Payakumbuh Barat, dan Pak Lurah dan Bu Lurah juga telah berusaha semaksimal mungkin menyampaikan kepada masyarakat, mencari masyarakat, mendata masyarakat yang akan mengikut kegiatan swab ini. Ternyata setelah didata ada mungkin yang menolak karena kesibukannya, ada kegiatan lain. Kita optimis saja, artinya mudah-mudahan kita evaluasi nanti kegiatan ini, bila perlu nantinya akan lebih kita tegaskan lagi kepada masyarakat, termasuk kader, termasuk LPM dan pengurus PKK, dan juga pengurus RT RW, dan juga PSN atau juga PNS kita di Kecamatan Payakumbuh Barat. Jadi ini akan kita evaluasi nantinya. Jadi kalau sekarang memang belum tercapai target yang kita harapkan, dan kedepannya kita tegaskan lagi. Sebenarnya data ini menurut masing-masing kelurahan itu sudah cukup, tapi ternyata banyak yang mungkin menolak belakangan, ada kegiatan lain atau karena ada kekhawatiran, takut dan sebagainya. Sangat bermanfaat sekali lah untuk pertama bagi dirinya masing-masing, termasuk saya juga ikut swab kemarin, juga swab, termasuk beberapa Pak Lurah dan Bu Lurah juga ikut swab. Di Parilantang itu kemarin juga ikut swab, di Lantai juga ikut swab, dan kebetulan hari pertama saya juga ikut swab dengan staf kemarin. Jadi manfaatnya tentu kita tidak menghilangkan rasa khawatir dan cemas, karena kita setelah swab ternyata positif negatif, tentu kita lebih pede lah, percaya diri bahwa kita itu kondisinya hijau. Pelaksanaan kegiatan kita untuk swab massal atau kita sampai sebut dengan pemeriksaan sampel dalam mencari
insiden rate. Insiden rate itu adalah kita sebut dengan angka kasus baru yang kita terima atau yang kita dapatkan dari semua pemeriksaan swab. Tujuan kita melakukan mencari insiden rate ini adalah untuk menentukan langkah-langkah kita ke depan. Kalau insiden rate-nya 0,5, kita berharap itu akan habis sendiri. Dan berarti kalau dia lebih dari 0,5 atau 1%, nah kita akan melakukan langkah-langkah berikutnya untuk memberantas COVID di Kota Medan. Jadi ini perlu didukung oleh masyarakat kota supaya kita ketemu dengan insiden rate. Nah kalau kita tidak lakukan hubungan, kita tidak akan ketemu dengan insiden rate. Kita yang hanya ketemu dengan OTG. Ya, kalau OTG belum ada jaminan kita dapat melakukan tindakan lain berikutnya. Kalau untuk kegiatan swab pada round 1, kita memang hari ini terakhir. Tapi kita akan melanjutkan dengan round 2 sehingga sampel kita tetap sampai 1.679 orang. Kalau sekarang kita baru pada posisi angka sekitar 700 orang. Jadi kita masih butuh 1.000 lagi. Jadi akan kita buat round 2. Nah, round 2 ini memang ada penekanan-penekanan khusus untuk wilayah Kota Bengkulu sehingga tercapai. Kalau kita hanya berhenti sampai di sini, insiden rate tidak akan mewakili daripada sampel yang ada. Kita sudah berulang kali mengingatkan kepada masyarakat bahwa swab itu tidak ada apa-apanya, nggak sakit, nggak ada juga penularan infeksi, ya, semua itu hanya dibangun oleh opini masyarakat yang diperiksa, waduh sakit. Kita semua kan sudah pernah merasakan. Saya udah di swab udah berapa kali. Kalau sakit tentu saya lebih duluan berteriak kan. Nah, tapi kan ternyata tidak. Enak-enak aja. Pak Wali Kota juga udah berapa kali di swab. Nah, ini opini yang dikembangkan oleh masyarakat, mereka yang tidak sependapat dengan konsep swab. Padahal rugi kita kalau tidak swab. Coba bayangkan seandainya kita tidak mau swab, ya ternyata kita positif. Pindah sama anak-anak, pindah sama suami, apalagi pindah sama orang tua. Nah, oleh karena itu semua kita harus berpartisipasi dan tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Sejarah pun telah